Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikar Amriza di channel Logo Teknologi. Bagi kalian yang mau request logo bisa komentar di bawah, dan jika mau donasi atau memesan logo bisa klik link di deskripsi lewat link Saweria, atau untuk memesan logo bisa klik link Google Form di bawah atau Creative Brief. Terima kasih. Kementerian Kehutanan, disingkat Kemenhut, memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan kehutanan di Indonesia. Sejak 1983 hingga 1998, lembaga ini disebut Departemen Kehutanan, kemudian berubah menjadi Departemen Kehutanan dan Perkebunan selama 1 tahun. Nama Departemen Kehutanan kembali digunakan hingga 2005, lalu berganti menjadi Kementerian Kehutanan hingga 2014. Pada 2014, nama berubah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebelum kembali menjadi Kementerian Kehutanan pada 2024 hingga sekarang. Kementerian ini dibentuk oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam Kabinet Merah Putih pada Oktober tahun 2024. Logo baru Kementerian Kehutanan Republik Indonesia memiliki makna yang mendalam, mencerminkan tugas dan peran Kementerian Kehutanan dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya yang berkaitan dengan kehutanan dan lingkungan hidup. Meskipun detail desain spesifik dari logo tersebut tidak disebutkan dalam informasi yang ada, secara umum logo kementerian ini diharapkan mencerminkan beberapa nilai penting berikut. 1. Asteris simbol kehutanan ***. Logo ini kemungkinan besar akan mencerminkan unsur-unsur kehutanan seperti pohon, daun, atau elemen alam lainnya yang menggambarkan peran Kementerian Kehutanan dalam melestarikan hutan dan sumber daya alam Indonesia. Hal ini juga dapat menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. 2. Asteris transformasi dan modernisasi ***. Seperti halnya logo baru pada umumnya, logo Kementerian Kehutanan yang baru mungkin dirancang untuk menunjukkan arah modernisasi dan transformasi dalam pengelolaan kehutanan, sejalan dengan upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya alam yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. 3. Asteris keberlanjutan dan perlindungan alam ***. Logo ini bisa menjadi simbol komitmen terhadap konservasi alam, perlindungan hutan, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Kementerian Kehutanan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem Indonesia yang kaya dan menjaga hutan sebagai paru-paru dunia. 4. Asteris identitas visual yang kuat ***. Logo ini juga bertujuan memperkuat identitas visual Kementerian Kehutanan sebagai lembaga yang mengelola dan menjaga hutan dan lingkungan di Indonesia, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran kehutanan dalam perekonomian dan ekosistem negara. Logo baru ini diharapkan dapat menjadi simbol kekuatan, tanggung jawab, dan komitmen kementerian dalam menjaga keberlanjutan hutan dan sumber daya alam Indonesia. Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi 1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri pengolahan hasil hutan, perhutanan sosial, serta perlindungan dan penegakan hukum di bidang kehutanan. 2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri pengolahan hasil hutan, perhutanan sosial, serta perlindungan dan penegakan hukum di bidang kehutanan. 3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian. 4. Pengelolaan barang milik, kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian. 5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian. 6. Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kehutanan. 7. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur di lingkungan kementerian. Dan 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.